Macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah hari Arafah. Puasa sunnah hari puasa sunnah di hari bulan Syawal. Nah, jenis-jenis alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Seluruh jenis-jenis puasa sunnah selayaknya kita kerjakan. Kenapa? Karena posisi-posisi puasa sunnah tersebut akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa fardu-fardu kita. Jadi biasanya puasa fardu selain Ramadan misalnya kafarah atau qadha dan lain-lain, ada kalanya kurang itu puasa karena nazar haram atau bohong atau hal-hal yang lain, itu kekurangan bisa ketutupin dengan puasa-puasa sunnah, tapi tidak bisa ketutupin dengan sholat-sholat sunnah, tidak bisa ketutupin dengan sedekah-sedekah. Karena para ulama menjelaskan kepada kita amalan fardhu bisa ketutupin kekurangannya dengan amalan sunnah tapi yang sejenisnya. Kalau puasa fardhu bisa ketutupin kekurangannya dengan puasa-puasa sunnah. Kalau sholat fardhu bisa ketutupin kekurangannya dengan sholat-sholat sunnah. Kalau zakat fardhu bisa ketutupin kekurangannya dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Jadi bisa menutupin kalau jenisnya sama. Insya Allah datang di hari kiamat dalam keadaan itu sholat atau itu puasa atau itu zakat
tidak dalam bentuk yang sangat sempurna. Ya. Puasa Yang pertama apa? Yang pertama puasa sunnah Arafah. Arafah. Ini puasa sunnah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sangat dianjurkan, fadilahnya sangat besar. Paling minimnya hadis yang menunjukkan keutamaannya puasa di hari Arafah. Kita diampuni saat dosa kita selama setahun sebelum hari Arafah dan setahun setelah hari Arafah. Lah, katanya para ulama, kalimat diampuni setelah 1 hari setelah hari Arafah ini ada bisyarah bahwa orang itu tidak akan meninggal di tahun itu. Karena tidak mungkin terjadi ampunan kecuali setelah melakukan kemaksiatan. Dan kalau sudah meninggal tidak ada ceritanya lagi ampunan. Gitu ya. Yang kedua puasa sunnah hari Asyura dan Tasyura. Iya. Puasa hari sunnah Asyura sama Tasyura. Asyura artinya kita puasa pada tanggal 10 Muharram. Tasyura tanggal 9 Muharram. Para ulama menjelaskan dalam masalah puasa Tasyura dan Asyura ada 3 tingkatan. Yang nomor 1 yang paling mulia, yang paling sempurna, kita puasa tanggal 9, 10, 11. Tingkatan kedua yang di bawahnya yaitu kita puasa tanggal 9 sampai tanggal 10. Puasa yang tingkatan yang paling kecil, yang paling rendah adalah kita puasa di hari 10 aja. Di bulan Muharram. Ya. Yang ketiga puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal yang akan kita kerjakan insyaallah. Kita niat dari bulan Ramadan, insyaallah bulan Syawal ini kita akan puasa 6 hari. Meskipun tidak bersambung atau terpisah-pisah, tapi kita akan puasa. Jadi 6 hari di bulan Syawal ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kalau kita puasa Ramadan, kemudian kita ikutin dengan 6 hari bulan Syawal, maka dikasih keutamaan sama Allah seakan-akan kita ini bukan puasanya 30 hari, tapi puasanya selama 360 hari. Gitu ya. Yang keempat puasa sunnah pada bulan-bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena bulan-bulan Muharram bulan-bulan dilipat gandakannya pahala. Ada berapa bulan haram? 4. 1 sendirian yaitu Rajab. 3 bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang usahakan di bulan-bulan haram tersebut itu kita perbanyak amal soleh. Jadi perbanyak apa? Amalan soleh. Ayo. Yang kelima puasa sunnah pada pertengahan dan akhir bulan. Puasa sunnah pada pertengahan dan akhir bulan. Pertengahan tanggal 12, 13, 14, sebagian nama mengatakan 13, 14, 15, dan akhir bulan tanggal 28, 29, 30. Kalau tidak bisa puasa terus, sering puasa dahar dan lain-lain, agar 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir bulan. Namakan ayyamul bid wa ayyam sud. Ayo. Yang keenam puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis itu termasuk perkara yang dianjurkan juga. Puasa hari Senin, Kamis setiap seminggu sekali. Nah, kalau misalnya Anda cuma memilih 1 dalam seminggu, lebih utama Senin daripada Kamis. Karena di hari Senin ada 5 keutamaan atau 6 keutamaan. Pertama, hari dilahirkannya Rasulullah, hari Senin. Yang kedua, hari dilantiknya Rasulullah jadi Nabi, hari Senin. Yang ketiga, hari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, hari Senin. Yang keempat, hari sampainya Rasulullah di kota Madinah, hari Senin. Yang kelima, hari meninggalnya Rasulullah, hari Senin. Itu hari Senin, itu memiliki keutamaan lebih. Kalau saya misalnya dari puasa seminggu ini, saya memilih 1 antara Senin atau Kamis, yang mana yang saya pilih? Nah, kita anjurkan yang hari Seninnya. Kalau mau puasa hari Kamis, tidak masalah. Kecuali kalau hari Seninnya dia kerja berat, hari Kamisnya libur, ya pakai hari Kamisnya. Yang intinya inti puasa. Ayo. Puasa dahar selalu, ini tiap hari kontinu. Puasa nggak pernah sedikit putus-putus, kecuali hari-hari yang dilarang untuk puasa, baru dia putus. Itu puasa sangat tinggi. Katanya Rasulullah, kalau kalian bisa tutup pintu-pintunya kalian pribadi di neraka jahanam, maka tutuplah. Dengan apa ya Rasulullah kita tutup? Dengan memperbanyak lapar, artinya memperbanyak puasa sunnah. Jadi gitu ya. Puasa nomor 8 puasa Daud. Puasa Daud lebih afdal menurut sebagian ulama, puasa Daud lebih afdal daripada puasa dahar. Kalau puasa dahar itu sebulan penuh kita puasa. Kalau puasa Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Katanya ulama ini puasa Daud lebih afdal daripada puasa dahar. Kenapa? Karena masyarakatnya lebih besar. Kalau sudah kebiasaan puasa tiap hari sudah agak ringan beban itu. Tapi kalau sehari puasa terus kemudian dikasih makan, kemudian sehari puasa dikasih makan, itu lebih berat lagi bagi nafsunya kita. Oke, makanya katanya ulama puasa Daud lebih afdal daripada puasa dahar. Ala kulli hal paling minimnya kita zaman sekarang ini kita anjurkan kita puasa Senin Kamis lebih dari cukup sudah.
Ya, kalau sahib himmah punya semangat lebih, bismillah. Ayo. 9 puasa hari Jumat, Sabtu dan Minggu yang disambung dengan hari sebelumnya atau setelahnya seperti puasa hari Jumat dan Sabtu. Di bulan Rajab, di bulan haram. Karena puasa hari ke Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu di bulan haram punya keutamaan yang lebih. Ayo. Seluruh bahasan mengenai puasa-puasa sunnah di atas telah kami jabarkan secara terperinci dalam pembicaraan kitab kami yang bernama Fiqhul Ibadah di Ahli Hidayah Kitab Talibin wa Talibat. Karena setiap ini jenis puasa ini ada perincian hukumnya, perincian masailnya, sunnah-sunnahnya. Dan ini hanya kita khusus tentang Ramadan ini. Ayo. Puasa sunnah Syawal. Pengertian puasa sunnah Syawal. Puasa Syawal itu puasa yang digunakan selama 6 hari pada bulan Syawal. Nah, baik orang yang sempat puasa di bulan Ramadan atau tidak sempat puasa karena uzur. Misalnya bulan Ramadan ditakdir sakit, wa subhanallah malam Id sembuh. Halas. Inti puasa 6 hari bulan Syawal tambah sama qadha. Diikuti dengan qadha sama nawaitu shaumul qadha wa sit Syawal. Tiap harinya begitu. Selama 6 hari digabung jadi satu. Jadi satu hari itu untuk 2 puasa. Qadha Ramadan sama 1 hari di bulan Syawal. Selama 6 hari harus dapat 6 hari bulan Syawal dapat qadha. Ya. Kedua, dalil dan keutamaan puasa Syawal. Dalil puasa 6 hari pada bulan Syawal adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal fadzaka siyamud dahr. Siyamud dahr ay fardhu. Siapa seakan-akan inti setahun penuh puasa. Kenapa? Karena inti telah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, sedangkan satu hasanat itu satu amalan itu pahalanya 10 hasanat. Nah, kalau 10 kali 30 maka 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10 60. Total 360. Begitu ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, as-shaim ba'da Ramadan kal-kari ba'dal far. Kal-kar ba'dal far. Ismana kar ba'dal far. Orang lagi medan peperangan. Itu namanya al-kar. Begitu. Keluar dari medan peperangan termasuk dosa besar. Sama kayak orang sekarang hujum dia ke kufar, tengah-tengah peperangan, medan peperangan, setelah itu balik lagi ke temannya, setelah itu hujum lagi, setelah itu balik lagi, setelah itu hujum lagi. Itu gitu. Maju lagi ke depan. Sama kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu peperangan Badar begitu. Maju ke depan sekian puluh orang kufar, kepenggal semuanya satu-satu, balik lagi, maju lagi, balik lagi. Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini bukan megang satu pedang, megang 2 pedang. Itu talinya kuda dibiarkan. Maju ke depan, bawa kanan kiri, penggali satu-satu. Kufar itu. Itu semuanya. Makanya tidak ada bilangannya Asya' min Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang lebih berani, lebih daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hujum. Sampai pernah suatu hari di peperangan Khandaq itu Rasulullah membuat parit. Cara dari metode peperangan yang dikerjakan oleh orang Rum, Faris. Itu buat parit. Lah setelah buat parit itu agar apa? Karena jumlahnya Quraisy ribuan. Di Madinah jumlah sedikit dan nututin untuk ngadepin mereka. Kalau sampai ini kufar Quraisy bisa masuk Madinah, habis itu semua sahabat semuanya. Sama muslimin dihabiskan habis. Karena mereka kumpulan dari seluruh qabail. Akhirnya apa? Akhirnya karena ada parit mereka tidak bisa masuk kufar. Masih mereka itu berunding bagaimana caranya. Ada satu yang paling berani dari orang kufar namanya Ibnu Abdul Wud. Itu lompat dengan kudanya ngelewatin parit itu, sekian meter itu. Saking beraninya orang. Ma'ruf sudah semua sahabat baik muhajirin atau ansor tahu namanya Ibnu Abdul Wud ini. Ini kalau mau ngadepin ini sama kayak ngadepin 1000 ngadepin 1. Ini orang berani ngadepin 1000 orang. Dia cuma 1 pada Ibnu Abdul Wud ini. Akhirnya apa? Setelah dia ngampe ke posisinya para sahabatnya Rasulullah sama Rasulullah, teriak-teriak dia, "Man yubarizni?" Siapa yang berani ngelawanku? Rasulullah mengatakan, "Man yubarizu?" Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ana ya Rasulullah." Gal ijlis ya Ali. Karena masih ada yang lebih tua, lebih kuat. Ini yang dihadapin orang besar. Innahu Amr ya Ali. Itu Amr sebenarnya. Ini Amr bin Abdul Wud ini. Bukan orang biasa. Akhirnya teriak lagi Abdul Wud. Rasul ngatakan kepada sahabat, "Man yubarizu?" Kata Rasulullah Sayyidina Ali, "Ana ya Rasulullah." Kali Ali innahu Amr. Ijlis. Akhirnya sampai ketiga kali tidak ada satu pun yang bangun.
Rasulullah bilang, "Man yubarizu?" Katanya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, "Ana ya Rasulullah." Katanya Rasulullah, "Innahu amri Ali." Walau kana amran ya Rasulullah. Walau kana amr. Dipanggil sama Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Ali Nabi dipegangi dadanya. "Ya Allah, innaka qad akhadta amma nabiyik. Fala tu'akhid, fala ta'khud ibn ammi nabiyik." Ya Allah, kamu telah ngambil ammi nabiku di peperangan Uhud. Di peperangan Uhud. Fala ta'khud ibn ammi nabiyik. Akhirnya didoakan dadanya Sayyidina Ali sama Rasulullah, dikasih pedangnya. Akhirnya Sayyidina Ali maju ke depan. Karena ketutup, kelihatan masih anak muda. Ibn Abdul Wud orang besar, orang sudah dewasa. Tanya, "Man ant?" "Ana Ali bin Abi Thalib." Gal idhab irji, kembali. Sesungguhnya apanya kamu dulu sahibnya anak. Dan anak tidak kepingin perang, duel dengan anak kecil. Cari yang lebih kuat, lebih besar. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ibn Abdul Wud, anak dengar kalau ente suruh milih, ente bakal milih." Gal na'am. Milih satu dari tiga ente. Pertama, masuk Islam. Gal la hajat fi, anda ingin. Yang kedua ente bayar jizyah. Gal nak membayar jizyah. Yang ketiga ente kembali ke koloni kufar Quraisy itu, duduk sama perempuan atau ibadah di sini. Marah itu Ibn Abdul. Saking marahnya turun dari kudanya, dipotong tuh kakinya kuda supaya dia tidak bisa kembali lagi ke rumah temannya. Akhirnya mubarazah antara Sayyidina Ali dan Abi Thalib sampai debu itu naik. Muslimin tidak tahu di mana posisi Sayyidina Ali, kufar tidak tahu di mana posisi Sayyidina Ali. Akhirnya apa? Akhirnya sampai dengar takbir Allahu Akbar. Sahabat pada takbir semuanya. Setelah turun itu debu, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah membelah dua Ibn Abdul Wud. Sebelah kanannya sebelah sini, sebelah sini. Dari ujung kepala sampai bagian bawah. Gitu. Ya, radhiyallahu anhu. Itu maknanya kalkar ba'dal far. Ayo. Imam Syafi'i berkata, "As-shawmu yawman ba'da Ramadan hatta ilayya min an asuma ta'akkul." Ya, karena dibilang 6 hari di bulan Syawal, ini sebab Ramadan, aku lebih cintai daripada puasa 9 bulan. Ya. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Summa ila ruh abahi wa ikhwatin summa ila jami' ahli wa jami' ashab. ودع يا رمضان عود علينا بالغفران ودع يا رمضان عود علينا بالغفران فاحرص يا قلب الأمان ترده بقلب ثم اللسان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران إلهي فقل بالرضا يا غفور فقلبي بخوف المعاصي ملان ودع يا رمضان أرد علينا بالغفران نوح بأسر الحسن والمشتقى عند الله واسأله سوء الامتنان ودع يا رمضان أرد علينا بالغفران وقل يا سامع الدعاء الذي عليه توكل في كل آن ودع يا رمضان أرد علينا بالغفران إلهي تقبل لنا أعمالنا وخفف علينا ذنوب اللسان ودع يا رمضان أرد علينا بالغفران وباركنا في انقضاء شهرنا واكتب لنا من كفير الأعمال ودع يا رمضان أرد علينا بالغفران يكن شافعا يوم الكشف اللقاء إذا شهدت بالذنوب اللسان ودع يا رمضان أرد علينا بالغفران فيا بالبس بحكم القضاء وحقق بأن كل محلوق فات ودع يا رمضان
ورد علينا بالأخرى واستغفره في ليالي الرضا ولازمه وتنسى القرآن ود يا رمضان ورد علينا بالأخرى وصل وسلم على المصطفى بليل وصبح وما غدربا ود يا رمضان ود علينا بالغفرى ود يا رمضان ود علينا بالغفرى ود يا رمضان ود علينا بالغفرى. فاتل الرحمن رسول جميع الأنبياء والأولياء والأنبياء جميعا في الله من الله يحفظ من شر إنسان من شر والجن من شر من شر من شر وإلى حضرة النبي الفاتح.